Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ke rumah ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, untuk pertemuan kita hari ini Aku akan beli, harganya sekitar 5.000. Untuk pertemuan kita hari ini yaitu tentang HIV/AIDS. Ya. Indikator pembelajarannya adalah menganalisis bahaya, cara penularan dan cara mencegah HIV/AIDS. Ya. Apa itu pengertian dari penyakit HIV/AIDS? Istilahnya adalah yang pertama, AIDS itu adalah acute immune deficiency syndrome. Ya. Jadi coba di-mute dulu. Lagi pula Kak Terry sudah mulai mengurus rumah ini. AIDS itu apa? AIDS itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya apa? Namanya HIV. Ya. Kemudian yang kedua, AIDS itu bukan penyakit keturunan atau penyakit yang diwarisi. Ya. Jadi kita harus memahami dan jangan salah persepsi bahwa memang AIDS itu bukan keturunan atau diwarisi, penyakit keturunan atau yang diwariskan dari keluarganya, tidak. Tapi ini penyakit yang ditularkan. Penyakit yang disebabkan ditularkan oleh virus yang namanya HIV. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memang penyakit HIV ini, ya, penyakit AIDS ini yang diserang itu apa? Adalah kekebalan tubuh atau istilahnya adalah imun sistemnya yang ada pada tubuh kita masing-masing. Jadi sehingga mengakibatkan berkurangnya kemampuan tubuh dalam memerangi infeksi yang terjadi di dalam tubuh. Jadi otomatis imun otomatis secara kesehatan, kalau tubuh terserang oleh virus HIV, maka secara tidak langsung imunnya akan juga turun, sehingga mudah diserang oleh penyakit-penyakit yang mengakibatkan kepada infeksi. Kemudian selanjutnya, penyakit AIDS ini menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan tidak hanya kita di Indonesia, ya, tapi di seluruh dunia. Ya, penyakit ini sudah mendunia. Ya. Maka proses penularannya yang begitu cepat dan belum ada yang bisa menahan laju perkembangan AIDS dalam tubuh. Dan hanya menghambat, ya, memperlambat, ya, sampai hari ini. Obat belum didapati. Jadi karena ini menjadi populasi besar bagi seluruh dunia, maka kita harus benar-benar lebih hati-hati dan waspada. Dan tidak terlibat, ya, dari efek PMS yang tadi Abi sampaikan di kelas 12, yaitu hubungan seks bebas. Ini adalah satunya dari efek hubungan seks bebas, yaitu adalah AIDS yang diakibatkan oleh virus HIV. Jadi inilah yang kita memang harus tahu dan mengerti bagaimana hakikat dari HIV/AIDS itu. Dengan kita mengerti, kita bisa mengidentifikasi dan mengenal, dan kita bisa menjaga diri dan menjauh dari hal-hal tersebut. Jadi HIV adalah virus atau jasad klinik, ya, yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.
Kalau AIDS ya kumpulan tanda-tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Jadi virusnya HIV, ya. Kalau AIDS itu tanda-tanda gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem imun dalam tubuh kita. Bahaya penyakit HIV/AIDS. Nah, ini harus kita tahu. Kalau kita tahu, maka kita akan hati-hati dan waspada. Gitu ya. Sampai hari ini tidak ada obatnya. Dan kemudian yang kedua, penyakit AIDS ini mengakibatkan kepada kematian. Ya. Lambat laun akan terjadi kematian bagi penderita dengan masa inkubasi yang begitu lama, dengan tanda-tanda yang sangat mengerikan. Jadi dari keterangan Badan Dunia WHO pada tahun 1992, 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Nah, ini hasil data dari Badan Dunia WHO. Ya. 3 orang setiap menit terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Jumlah penderita 70% adalah kalangan pemuda, ya, kalangan pemuda atau kalangan usia produktif. Kalangan usia produktif itu siapa? Ya kalangan kalian. Gitu. Maka kita harus jaga diri. Dengan kita mengenal, kita akan bisa mengidentifikasi. Kita bisa menjaga diri. Karena akibat dari HIV/AIDS ini sangat fatal, mematikan, dan dibuktikan oleh keterangan yang diteliti oleh Badan Dunia WHO pada tahun 1993. Coba bayangkan setiap menit 3 orang terkena infeksi virus. Dengan masa inkubasi sekian tahun, maka dari setiap menit 3 orang, maka penderitanya bisa dibayangkan seberapa banyak. Nah ini virus, ya. Kemudian yang ketiga, serangan HIV/AIDS ini adalah bagi anak-anak muda. Tadi sudah disampaikan 70%, jumlah penderita 70% itu adalah kalangan pemuda atau kalangan usia produktif. Jadi serangan bagi anak muda biasanya lewat apa ini? Sering terjadi ini. Lewat homoseksual, ya. Lewat heteroseksual, lewat promiskuitas, ya, penggunaan jarum suntik, pecandu narkotik, dan free sex, serta orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai moral, etika, dan agama. Nah, ini semua orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai moral, etika, atau etik dan agama. Jujur, Indonesia juga sudah negara-negara yang penderita HIV/AIDS ini sudah banyak, ya. Alhamdulillah kita bersekolah, berasrama, 24 jam terkontrol, terawasi, dan ini sangat beruntung bagi kalian semua. Sehingga apa? Terhindar dari hal-hal perilaku anak muda pada saat ini, seperti itu. Perilakunya apa? Yaitu homoseksual. Sudah ada tidak di Indonesia pelaku-pelaku homoseksual, ya, kemudian heteroseksual, kemudian promiskuitas, ya, dan penggunaan jarum suntik, pecandu narkoba, ini sudah membahayakan sekali. Bahkan negara sampai hari ini sudah mengatakan Indonesia darurat narkoba. Inilah wujud dari pemerintah dalam mengatasi kejadian-kejadian seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bahaya penyakit HIV/AIDS ini juga tidak bermoral, ya, dan juga termasuk nilai-nilai hubungan seksual antar individu. Pelaku-pelakunya tidak bermoral,
yang diantara mereka juga sebenarnya melakukan seks bebas antar mereka sendiri, tidak bermoral dan pelaku seks bebas. Maka ancamannya apa? Ya inilah bahaya dari penyakit HIV/AIDS yang bisa ditimbulkan dari yang lain-lainnya, yaitu apa? Penyakit menular seksual. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah ini pelaku-pelaku biasanya pelaku-pelaku seks bebas yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah mereka biasanya terjadi adalah bunuh diri. Bunuh diri sehingga mereka karena mereka disebabkan oleh permasalahan yang mereka hadapi di kehidupannya, stres, akhirnya mengakhiri dengan bunuh diri, dianggap dengan bunuh diri selesai masalahnya. Kemudian selanjutnya gila, orang yang hilang kepercayaan diri banyak dijauhi orang, ya. Dianggap orang gila pasti. Udah hilang kepercayaan, ya, sehingga banyak dijauhi oleh masyarakat. Penularan penyakit HIV/AIDS. Cara penularannya bagaimana? Pertama adalah hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. Ya, hubungan seksual ini bisa homoseksual maupun heteroseksual. Ya, penularannya ya, bagi pelaku seks, baik dia dengan homoseksual ataupun heteroseksual. Ini coba. Kemudian cara penularannya juga lewat alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya. Maka hati-hati kita, orang-orang, kita perlu jaga diri dari hal-hal tersebut gitu. Perlu kalian tanyakan ketika kalian akan disuntik, apakah ini alatnya steril, bersih dan sebagainya, perlu kalian tanyakan. Ketika dengan alat tusuk yang lain seperti akupunktur, tindik, tato, ya, maka pelaku-pelaku tato ini juga terancam dari HIV/AIDS, pelaku-pelaku tindik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayinya yang dikandungnya pastinya. Ya, ibu hamil pasti tertular kepada bayi yang dikandungnya, bahkan juga bisa kepada suaminya. Kemudian gejala penularannya bagaimana? Demam satu ya, kemudian dua rasa lemah dan lesu, yang ketiga sendi-sendi terasa nyeri, yang keempat batuk, ya, yang kelima nyeri tenggorokan. Ayo, ini kira-kira ada nggak gejala-gejala ini pada diri kita? Hati-hati, gitu ya. Demam, rasa lemah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, nyeri tenggorokan. Gitu. Kemudian timbul gejala mirip penyakit lain, misalkan apa? Demamnya berkepanjangan. Nah, kemudian berat badan turun ya, lebih dari 10% dalam waktu 3 hari ya, itu penurunan berat badan. Kemudian kelemahan tubuh yang mengganggu menurunkan aktivitas fisik sehari-hari. Ya, yang keempat, pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha dan ketiak. Yang kelima, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Selanjutnya, batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus. Kemudian, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Nah, ini diantara gejala-gejala penularannya. Kemudian timbul gejala mirip penyakit lain. Seperti demam kan, juga ada gejala-gejala penyakit lain. Kemudian, pengidap HIV menjadi penderita AIDS, ya. Apa gejala timbul dari pengidap HIV yang gejala AIDS-nya pada diri manusia tersebut atau pada pelakunya atau pada penderitanya adalah yang pertama radang paru, yang kedua radang saluran pencernaan, dan yang ketiga radang karena jamur di mulut dan tenggorokan. Yang keempat kanker kulit, kelima TBC, dan yang keenam gangguan susunan saraf. Ini gejala AIDS yang timbul. Ya. Kemudian umumnya penderita meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS muncul. Coba tadi kalau setiap menitnya 3 orang, ya. Jadi setelah 2 tahun ke depan, kira-kira berapa orang yang akan meninggal dunia? Ya, setelah masa inkubasi. Ya, jadi rata-rata penderita AIDS ini meninggal setelah
sekitar kira-kira 2 tahun. Ya, seperti gambar yang Bapak contohkan ya, berat badan turun ya, setiap bulannya berkurang. Kemudian perjalanan HIV/AIDS, masa inkubasi yang cukup lama, antara berapa? 7 sampai dengan 10 tahun. Biasanya ini adalah disingkat dengan ODA, orang dengan HIV/AIDS. Ya, disebut dengan orang dengan HIV/AIDS, ODA. Jadi masa inkubasinya dari 7 sampai 10 tahun. Kemudian periode yang kemudian setelah itu adalah periode jendela atau Windows period. Istilah dalam HIV ini adalah window period, masa di mana orang tersebut telah terinfeksi HIV tetapi belum terdeteksi. Ya, belum terdeteksi karena masih masa-masa periode window period, masih di awal ya. Dia belum terdeteksi. Berapa lama berlangsung? Selama 1 sampai dengan 6 bulan. Tetapi sudah bisa menularkan. Ya, tetapi sudah bisa menularkan. Kemudian untuk perilakunya itu beresiko tinggi. Wanita dan laki-laki yang berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual dan pasangannya ini beresiko. Suami istri pun akan beresiko. Ya, yang sudah melakukan akad nikah sah juga akan beresiko, apalagi pelaku-pelaku yang tidak sah itu, sesuai agama dan negara. Ya, sesuai ketentuan agama dan negara. Jadi wanita dan laki-laki yang berganti-ganti pasangan, apakah yang sudah bersuami istri ataukah yang tidak, ya akan beresiko tinggi. Kemudian wanita dan pria tunasusila serta pelanggan mereka, nah, ini tunasusila. Perempuannya juga akan beresiko tinggi, pelanggannya juga akan beresiko tinggi. Orang yang melakukan hubungan seksual tidak wajar, nah, ini di luar kewajaran, ya. Kemudian selanjutnya adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi penularan HIV itu adalah lewat suntikan. Yang menggunakan suntikan atau yang menggunakan jarum suntik secara bersamaan bergantian. Ya, dari si A pindah ke B, dari si B pindah ke C. Ya, kita nggak tahu penderita-penderita HIV/AIDS ini memang siapa saja gitu ya. Pastinya akan menular. Apalagi bagi mereka-mereka pelaku narkoba, pelaku seks bebas, ini akan rentan terjadi. Hal-hal yang tidak menularkan HIV apa? Contoh lah ya, masa salaman itu nggak menularkan. Menyapa mereka nggak menularkan. Ya, jadi sebagaimana telah disebutkan, HIV mudah mati di luar tubuh manusia. Oleh sebab itu, HIV tidak dapat ditularkan melalui kontak sosial sehari-hari. Ya, contoh seperti salaman ya. Ini yang paling terpenting adalah pencegahan penyakit HIV/AIDS. Ini yang perlu. Dengan kita mampu memahami dan mengenal apa itu HIV/AIDS dan bagaimana, maka kita akan bisa mencegah diri dari HIV/AIDS ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencegah diri? Yang pertama, pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Ya. Contohnya apa? Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, atau istilah yang sering kita kenal itu abstinen ya. Itu jadi tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Menikahlah. Ya, sudah sukses, ya. Pendidikannya sudah selesai, menikahlah. Insya Allah akan terhindar dari hal-hal fitnah dan dari penyakit-penyakit dan HIV yang mengancam kita. Kemudian mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, yaitu suami atau istri sendiri. Itu ya pencegahannya ya, dengan suami sendiri, dengan istri sendiri. Artinya harus nikah dulu baru suami istri. Ya. Kemudian ada istilah ABC, ya, abstinence, be faithful, condom. Nah ini teknis sebenarnya.
untuk mencegah. Yang paling penting adalah mempertebal iman dan takwa. Mempertebal iman dan takwa kita sehingga kita terhindar dari dosa. Dosa apa? Dosa melakukan seks bebas, narkoba, dan sebagainya. Bagaimana caranya ya? Banyak beribadah kepada Allah. Jangan lupa beribadah, yang wajib yang ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan ditambah dengan yang lebih baik, berpuasa, tahajud, dan sebagainya. Itu akan mempertebal iman. Dengan kita banyak bertaat, banyak taat kepada agama, ya, banyak beribadah kepada Allah, insya Allah akan jauh dari maksiat, gitu ya, dari dosa-dosa. Tapi dengan kita banyak melakukan maksiat, maka ketakwaan kita juga akan berkurang, sehingga selalu akan terjerumus kepada kemaksiatan dan dosa. Itulah. Yang kedua adalah pencegahan penularan melalui darah. Ya. Yang pertama, transfusi darah tidak tercemar HIV dan anjuran agar pengidap agar tidak mendonor darah. Maka pendonor itu harus dicek darahnya juga sebelum pengambilan darah, dan darahnya juga dicek setelah pengambilan darah. Maka ketika transfusi darah pun kepada penderita penyakit yang butuh darah, ya, yang butuh transfusi darah, maka dia aman. Maka hati-hati ketika ada keluarga kita yang butuh transfusi darah, maka pastikan darahnya tersebut terhindar dari HIV. Namun standar sampai hari ini donor darah dan transfusi darah ada ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Yang kemudian pencegahan penularan melalui darah, penggunaan produk darah dan plasma harus dipastikan tidak terjebak HIV. Nah ini tadi. Ya. Penggunaan produk darah dan plasma harus dipastikan tidak tercemar HIV. Kemudian penggunaan alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit. Hati-hati, apa saja contoh yang melukai kulit, yang menusuk ya tadi itu apa contoh misalkan. Alat suntik, ya. Kemudian ada juga apa yang tren hari ini adalah tato ya, pembuatan tato ini juga kan melukai di kulit ini. Maka penggunaan alat tato dan tato ini juga rentan, akan mengancam kita untuk bisa terinfeksi virus HIV/AIDS. Virus HIV. Tuh, penggunaan alat suntik dan alat luka lain yang dapat melukai kulit kita. Kemudian pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Maka nikah dulu. Kemudian selalu menghindarkan diri dari penggunaan obat-obat terlarang. Obat-obat terlarang seperti apa? Narkotika, ya, narkotik, heroin, ganja, ya, sabu-sabu. Ini negara kita sudah betul-betul gawat darurat, atau betul-betul gawat atau darurat dari narkoba. Kemudian menjauhkan diri dari minuman yang bisa memabukkan. Karena pergaulan seks bebas ini tidak jauh dari narkoba dan minuman-minuman yang memabukkan. Ini lingkarannya, ini perlu dijaga. Kemudian sebaiknya tidak menggunakan alat-alat seperti alat suntik, alat tindik, alat tato, pisau cukur, atau sikat gigi bersama orang lain. Nah ini. Coba hati-hati ketika pangkas ya. Pangkas, pastikan alat cukurnya, silet untuk mencukur rambut, itu memang harus betul-betul steril dan pastikan tanya kepada pencukurnya. Ya, tuh. Kemudian penggunaan sikat gigi, karena kenapa rentan penderita itu adalah infeksi pada mulut. Maka jangan bergantian sikat gigi. Apalagi yang pola hidup berasrama ya, kita selama ini, ya alhamdulillah anak-anak kita, anak-anak bapak semuanya terhindar dari hal itu, namun untuk kesehatan jaga diri dari pola-pola hidup sehat. Jaga diri dari pola-pola hidup tidak sehat, sehingga pola hidup kita seluruhnya akan kita lakukan dengan baik dan sehat.
Kemudian selalu membersihkan atau mensterilkan peralatan medis atau non medis khususnya yang berhubungan dengan cairan tubuh manusia. Ya mungkin ini bagi kita orang bukan medis ya, berhati-hati dan memastikan, tapi kalau orang medis biasanya harus memastikan alatnya steril. Ya. Bahkan harus baru, tidak boleh dipakai ulang. Makanya pangkas pun siletnya itu harus dipakai, sekali pakai langsung buang. Pastikan itu ketika mau pangkas. Nggak usah takut-takut dan malu, tanyakan aja. Ya. Demikianlah beberapa ya pencegahan yang perlu kita lakukan, ya. Pemahaman yang sudah Bapak sampaikan, ya indikasi-indikasinya juga sudah jelas. Pencegahannya bagaimana? Tolong diperhatikan. Tadi Bapak ingatkan ke kelas 12 bahwa hidup kalian nanti sebentar lagi akan ke kampus, ya. Kemudian tinggal di kos-kosan yang pola hidupnya tidak terawasi, hati-hati. Kalian juga yang di rumah saat ini, masa-masa corona ini, tolong jaga diri, ya. Jangan ketika di rumah nanti tidak terkontrol, di asrama terkontrol dan sebagainya. Seperti itu. Evaluasi, ya, ada 2 soal yang Bapak tampilkan. Yang pertama, kumpulan gejala penyakit yang disebabkan. AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh apa. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil survei, yang paling banyak menjadi korban dari penyakit AIDS itu adalah siapa. Tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, ini kemudian tugasnya dijawab, diselesaikan, kemudian di-share di kolom diskusi kita pada pertemuan hari ini, kolom diskusi pada pertemuan hari ini, sehingga ada beberapa pertanyaan dan terjawab, nantinya akan penilaiannya lebih mudah dilakukan oleh Bapak. Ya, semoga berguna, ya. Jaga diri dari kondisi kita saat ini dan berwaspadalah. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.